Bagaimana jadinya jika seseorang yang telah berusaha menciptakan sesuatu yang berguna di dalam negaranya, tetapi malah penemuannya tersebut kurang dihargai dan diminati di negaranya sendiri cuy, namun dihargai dan diterima di negara lain? Dan berikut 3 penemuan anak bangsa yang dihargai di negara lain tapi kurang mendapat perhatian di negara sendiri cuy. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan buat kalian agar tidak lupa tinggalkan like dan subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya cuy. Karena di channel ini akan memberikan info-info menarik dan fakta-fakta unik seputar info dunia. Yang pertama adalah mobil listrik Selo. Beberapa tahun yang lalu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mempelopori pembuatan mobil listrik pada pertengahan tahun 2013 cuy. Salah satu anak bangsa yakni Ricky Elson berhasil membuat rancangan dan menciptakan sebuah mobil listrik berjenis sedan, yang rangka mobil ini sekilas mirip dengan Lamborghini cuy. Mobil listrik yang diberi warna cat kuning ini dinamakan Selo. Perkembangan Selo di Indonesia tidak berjalan mulus cuy. Mobil listrik ini dinyatakan tidak lulus emisi dan berbahaya digunakan di jalan umum ketika pemerintah tidak memperhatikan karya anak bangsa ini. Kemudian dalam beberapa pemberitaan, negeri jiran Malaysia sudah membeli dan mengembangkan mobil listrik Selo. Sangat disayangkan sekali sebuah penemuan dari seseorang yang jenius seperti Ricky Elson tidak diberi support dan bahkan disia-siakan oleh pemerintah cuy. Namun kemudian malah berkembang di negara lain. Wah, sayang sekali cuy. Yang kedua adalah pemadam api ramah lingkungan cuy. Siapa sangka kulit singkong yang dianggap tidak berguna bisa menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga berkat tangan Randall Hartolaksono saat ia kuliah di jurusan Teknik Mesin Universitas London. Dalam penemuannya ini, Randall mengubah kulit singkong menjadi bahan anti api atau pemadam api. Menurut Randall, saripati dari kulit singkong ini dapat memutus reaksi zat kimia berantai yang akan menjalar dalam proses pembakaran. Dari olahan kulit singkong ini yang diproses dengan teknologi kimia, Randall berhasil menghasilkan cairan yang dapat memadamkan api. Randall berhasil menghasilkan cairan ini setelah melewati riset selama 10 tahun cuy. Penemuan cairan pemadam api ini juga merupakan sebuah temuan yang ramah lingkungan dan tidak memiliki efek negatif kepada manusia. Namun sayang karyanya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah tempat asalnya yakni Indonesia cuy. Tapi justru karya tersebut digunakan oleh beberapa produk dunia seperti Ford Petronas. Dan produknya ini juga bisa menembus dan digunakan oleh Istana Buckingham Inggris cuy. Yang ketiga adalah penemu cikal bakal teknologi 4G. Chairul Anwar merupakan seseorang yang mencetuskan konsep Fast Fourier Transform atau yang disingkat FFT sebagai cikal bakal teknologi 4G LTE. FFT merupakan bagian komponen dari teknologi LTE. Chairul Anwar memiliki kontribusi dalam pengembangan teknologi 4G LTE, namun tidak secara keseluruhan cuy. Chairul Anwar lah yang menemukan konsep 2 FFT yang dipakai dalam sistem 4G uplink. Dan teknologi 4G ini pada masa depan akan menggunakan konsep 2 FFT ini. Metode yang ditemukan oleh Profesor Dr. Chairul Anwar akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan Best Paper untuk kategori Scientist di Institute of Electrical and Electronic Engineer Technology. Konferensi pada bulan Mei 2010 lalu di Taiwan, penemuan ini akhirnya dipatenkan dan mulai digunakan di beberapa perusahaan elektronik besar di Jepang dan Cina cuy. Chairul Anwar yang merupakan putra terbaik bangsa ini sekarang bekerja di Jepang yakni di Laboratorium Information Theory and Signal Processing, Japan Advanced Institute of Science and Technology. Beliau juga pernah mengatakan bahwasanya dia sangat ingin bekerja di Indonesia sebagai dosen dan peneliti.
Tapi penelitian yang dilakukan di Indonesia akan mengalami hambatan karena keterbatasan peralatan cuy. Dan itulah 3 penemuan anak bangsa yang dihargai di negara lain tapi kurang mendapat perhatian di negara sendiri cuy. Kata-kata pada video kali ini, hargailah karya orang lain, karena manusia tidak akan paham apa artinya menghargai sebelum ia merasakan kehilangan cuy. Sampai di sini, see you next time.